Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lentera Sunyi. Bersama saya, admin Lentera Sunyi. Cerita pendakian Gunung Lawu. Kali ini, admin akan menceritakan kisah pendakian ke Gunung Lawu yang dialami oleh Ayu dan kawan-kawan. Daripada lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Teman wanita kita kali ini datang bulan saat dia masih berada di puncak Gunung Lawu. Tentu saja hal itu tidak diinginkan semua pendaki wanita, karena selain merepotkan, hal itu sangat berpotensi mengundang jin yang ada di sekitar kita. Dan akhirnya cerita ini pun terjadi. Dalam cerita kali ini, saya tidak akan menyebutkan lewat jalur mana dan di titik mana sajakah mereka mengalami hal ini. Hal itu sengaja penulis lakukan agar kita semua tetap nyaman saat mendaki gunung tersebut. Pendakian kali ini dialami oleh Ayu, Angga, Johan, Putri, dan Siska. Mereka adalah rekan kerja yang kebetulan tinggal dalam satu asrama. Dan di antara 5 orang tersebut, hanya Ayu yang pernah mendaki gunung ini. Hari itu, beberapa waktu yang lalu, tepat sebelum virus corona menyerbu negeri ini, mereka melakukan pendakian. Sore itu mereka memang berniat untuk mendaki Gunung Lawu, karena selain untuk mengisi liburan, sepertinya semua mendadak penasaran dengan dunia pendakian. Setelah melihat banyak sekali foto di sosial media dengan latar belakang gunung yang ada di Indonesia, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi keindahannya. Pendakian mereka sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai pendakian yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Karena selain memang dari rumah, salah satu dari mereka dalam keadaan datang bulan, apalagi waktu itu adalah bulan Suro. Bulan yang menurut masyarakat Jawa dianggap sebagai bulan yang sakral. Hal itu juga kerap ditandai dengan diadakannya selamatan hingga upacara tertentu ketika sudah memasuki bulan yang satu ini. Karena keinginan dan rasa penasaran yang sudah tidak dapat dibendung lagi, akhirnya mereka tidak bisa lagi membatalkan rencana pendakian yang waktu itu memang sudah tertata rapi. Dan setelah melakukan semua persiapan, akhirnya mereka pun berangkat menuju pintu pendakian pada sore hari. Sebenarnya saat itu Ayu juga tahu jika itu adalah waktu yang kurang tepat jika harus mendaki dengan anggota yang sama sekali belum pernah mendaki. Singkat cerita, sekitar pukul 5 sore, Ayu dan rombongan sampai di pos perizinan Gunung Lawu. Sore itu, suasana pos perizinan sangat sepi sekali. Hanya ada rombongan mereka yang saat itu terlihat duduk bersiap melakukan pendakian, tanpa adanya pendaki lain yang memang biasanya terlihat warawiri di area ini. Dan setelah semua persiapan dirasa cukup, akhirnya mereka memulai pendakian. Di awal perjalanan, semua memang nampak biasa-biasa saja. Suasana gunung yang khas, ditambah dengan suhu yang sangat dingin, seolah memang menjadi tanda jika saat itu waktu sudah menjelang malam. Perjalanan dilalui dengan sangat bahagia, dengan sesekali bercanda agar perjalanan menjadi tidak terasa.
Namun semuanya berubah setelah beberapa jam melangkah. Suasana yang sebelumnya menyenangkan, waktu itu perlahan berubah menjadi tidak mengenakan. Di tengah perjalanan, Siska merasa capek dan mereka memutuskan untuk istirahat. Di sela-sela beristirahat, malam itu Ayula yang pertama kali merasakan jika ada sesuatu yang ternyata sedang mengintai mereka. Hal itu dapat dipastikan ketika Ayu sedang duduk santai. Tiba-tiba pandangan Ayu teralihkan dengan sosok laki-laki yang terlihat dari kejauhan. Meskipun waktu itu keadaannya lumayan gelap, tapi Ayu masih bisa melihatnya dengan sangat jelas jika sosok tersebut adalah kakek-kakek yang terlihat berdiri seolah menunggu kedatangan Ayu. Bahkan Ayu juga sempat melihat jika sosok tersebut melambaikan tangannya ke arah Ayu. Awalnya dia sempat mengira jika sosok tersebut adalah pendaki lain. Namun dugaan itu ternyata keliru. Setelah Ayu melihatnya lebih detail lagi, ternyata sosok tersebut tidak memakai baju. Melihat hal itu, tentu saja Ayu langsung terkejut dan segera memalingkan wajahnya, kemudian berusaha terlihat baik-baik saja di depan teman-temannya agar mereka tetap tenang dan agar suasana pendakian waktu itu tetap menyenangkan. Karena pikirannya mulai merasa tidak karuan, akhirnya Ayu pun memilih untuk segera melanjutkan perjalanan. Kali ini Ayu memilih berjalan tepat di belakang Putri. Karena sejak melihat sosok kakek-kakek tersebut, Ayu mulai khawatir dengan keadaan Putri. Karena dalam rombongan mereka, Putrilah yang saat itu dalam keadaan datang bulan. "Jo, kamu di depan ya. Kamu kan di sini paling tua. Ikutin aja jalannya. Jalurnya cuma satu kok. Aku jalan di belakang Putri," pinta Ayu. "Oke, beres," jawab Johan. Malam itu, Ayu memang sengaja memilih Johan untuk berjalan di barisan paling depan. Karena selain dia paling dewasa, dia adalah laki-laki yang paling tangguh yang ada di rombongan. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Putri. Perasaan Ayu waktu itu sambil berjalan pelan tepat di belakang Putri. Malam itu, pikiran Ayu memang mulai tidak karuan. Selain memang mengkhawatirkan keadaan Putri, waktu itu di tengah-tengah perjalanan, Ayu tiba-tiba mencium aroma amis yang sangat menyengat. Dan anehnya, hanya Ayulah orang yang ada di rombongan yang mencium bau tersebut. Hal itu dapat dipastikan ketika tidak ada satupun anggota rombongan yang mengeluh mencium bau atau semacamnya. Mereka tetap berjalan seperti biasanya, sambil terus bercanda seperti sedang tidak terjadi apa-apa. Dan lagi-lagi, karena Ayu tidak ingin membuat rombongan memikirkan aneh-aneh, akhirnya dia pun kembali merahasiakan hal ini. Waktu itu, Ayu tetap mencium aroma yang sangat tidak sedap tersebut, yang sepertinya berasal tidak jauh darinya. Bahkan, saking tidak sedapnya aroma tersebut, Ayu sempat beberapa kali mual-mual karena sudah tidak tahan lagi dengan aroma yang semakin lama semakin busuk. Setelah sampai di padang sabana, mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda, mengingat waktu saat itu yang sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Setelah tenda berhasil berdiri, mereka pun segera masuk untuk beristirahat. Karena memang saat itu cuaca sangat dingin sekali, ditambah dengan badan yang memang terasa sangat lelah. Dan belum lama berusaha memejamkan mata, saat itu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan pemandangan yang sangat tidak masuk akal. Waktu itu semua yang ada di dalam tenda ini terbangun karena Johan membangunkan dan mengaku melihat sesuatu. Dan ternyata benar. Saat itu mereka semua memang melihat sosok laki-laki parubaya yang seperti sedang mengelilingi sabana ini.
Waktu itu Ayu memang sempat berpikir jika laki-laki itu adalah salah satu pendaki gunung ini. Namun dugaannya salah ketika Ayu mengetahui jika laki-laki itu hanya seorang diri dan hanya rombongan Ayu yang saat itu sedang ada di area ini. Melihat hal itu, suasana di tenda seketika berubah menjadi mencekam. Semua ketakutan, bahkan Siska yang memang terkenal manja ketika di tempat kerja, saat itu langsung memaksa kami untuk tidak melanjutkan perjalanan ini dan memohon untuk segera pergi dari gunung ini. Ya Allah, itu apaan Yu? Rintis Siska sambil meremas jaket Ayu. Tenang dulu, ayo kita kembali ke tenda. Kita di sini tamu. Selama kita gak ganggu, insya Allah mereka gak ganggu, ucap Ayu menenangkan. Dan tanpa memperdulikan hal itu, akhirnya mereka pun kembali berbaring dengan perasaan yang sudah sangat ketakutan. Namun, tidak berhenti di situ saja. Di tengah-tengah Ayu kembali berusaha tidur, masih sangat teringat jelas di kepalanya. Saat itu suasana sangat menyeramkan. Suara langkah kaki yang terdengar mengelilingi tenda, dengan sesekali ada suara gerakan memegang tenda, membuat perasaan Ayu saat itu sudah sangat tidak karuan. Jantungnya berdetak kencang dan tubuh yang gemetar membuat malam itu menjadi malam yang sepertinya sulit untuk dilupakan. Detik demi detik dilalui dengan penuh rasa ketakutan dan khawatir. Bahkan, waktu itu Ayu juga mendengar suara garukan tanah yang seolah berada tepat di samping tempatnya berbaring. Semua itu dengan sekuat tenaga sengaja dia tahan agar semua teman-temannya tetap nyaman dan tidak ikut merasakan apa yang dia rasakan. Dan hingga akhirnya pagi pun tiba. Pagi itu, Ayu sangat terkejut karena waktu itu dia melihat banyak dari bagian tubuhnya yang tiba-tiba terlihat membiru. Menurut orang Jawa, bekas tersebut adalah bekas jilatan dedemit. Bekas tersebut berwarna kebiru-biruan dan terletak di bagian tangan, kaki, perut, dan pinggang. Namun, karena waktu itu Ayu belum menyadarinya, akhirnya dia pun tetap diam tanpa memberitahukan hal tersebut kepada teman-temannya. Dan akhirnya, mereka pun sampai di puncak. Saat berada di puncak, mereka bersuah fotoria sambil sangat berbahagia karena perjalanan panjang mereka akhirnya terbayar dengan lunas. Kebahagiaan itu terlihat dari raut wajah semua teman-temannya yang saat itu sudah tidak terlihat kusam lagi. Wajah-wajah keputusasaan dan wajah yang kelelahan saat itu sudah berganti menjadi senyuman. Namun, nyatanya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Masih beberapa jam di puncak, tiba-tiba saat itu Ayu merasakan ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Dan benar, saat itu Ayu tiba-tiba head. Merasakan hal itu, tentu saja Ayu langsung kebingungan dan langsung mengajak semua temannya untuk turun dari puncak gunung tersebut. Dan setelah semua teman-temannya mengetahui jika Ayu mendadak datang bulan, tanpa lama-lama lagi, akhirnya mereka pun langsung turun kembali menuju tenda. Waktu perjalanan menuju tenda, perasaan Ayu sudah sangat tidak karuan. Badan terasa lebih berat dari sebelumnya, dengan pandangan yang sesekali buram entah kenapa. Dan singkat cerita, Ayu pun sampai di tenda sekitar pukul 6:30 malam. Sesampainya di tenda, Ayu tiba-tiba kembali mencium bau busuk yang sama seperti kemarin. Tapi kali ini bau tersebut bisa dicium oleh semua teman-temannya. Bahkan, di antara dari mereka sempat mual-mual karena tidak tahan dengan aroma yang saat itu memang tiba-tiba tercium pekat di sekitar tenda. Karena Ayu berpikir di sini sudah tidak aman lagi,
Akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera pergi dari gunung ini. Dan setelah semuanya beres, akhirnya malam itu pun mereka turun dari gunung tersebut. Selama perjalanan turun, mereka terus memanjatkan doa agar semuanya baik-baik saja. Dan setelah beberapa jam mereka berjalan, akhirnya mereka sedikit lega karena saat itu mereka bertemu dengan rombongan pendaki dari daerah lain yang juga sedang berjalan turun. Dan dengan mempertimbangkan segala hal, akhirnya mereka memutuskan untuk ikut bergabung dan turun bersama dengan rombongan tersebut. Sebelum mereka semua melanjutkan perjalanan turun, mereka sempat beristirahat karena kelelahan. Di tengah-tengah beristirahat, waktu itu Ayu memang duduk terpisah dari rombongan. Karena entah kenapa, saat itu Ayu melihat potongan kayu yang terlihat nyaman untuk diduduki, meskipun terletak sedikit jauh dari tempat rombongan istirahat. Dan tanpa memikirkan apapun lagi, Ayu pun langsung menduduki batang kayu tersebut sambil menaruh carrot tepat di sampingnya. Ketika sedang duduk melamun karena kelelahan, tiba-tiba Ayu sangat terkejut tidak karuan karena melihat dengan sangat jelas tepat di samping kirinya. Ayu melihat ada sosok perempuan berwajah polos yang waktu itu menghadap persis ke arahnya. Wajah sosok tersebut terlihat datar sambil mengeluarkan suara desisan. Sosok tersebut duduk menoleh ke arah Ayu dengan sesekali menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Melihat hal itu, tentu saja dia langsung terkejut dan berlari menyelamatkan diri. "Setan!" teriaknya sambil berlari ke arah teman-temannya. Namun anehnya, tiba-tiba waktu itu Ayu langsung ditangkap oleh pemuda dari rombongan lain yang dengan cepat memeluk tubuhnya dari belakang. Tersadar jika di depannya itu adalah jurang yang sangat curam. "Mbak, hati-hati," ucap mas-mas tersebut sambil tidak melepaskan pegangannya. Mengetahui hal itu, Ayu langsung berjalan cepat menuju Putri dan Siska, kemudian memeluknya sambil menangis. Karena merasa ketakutan, semuanya dia ceritakan dengan detail apa yang sebenarnya dirasakan mulai dari awal mendaki gunung ini. Mendengar hal itu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera pergi dari gunung tersebut dengan lebih berhati-hati kembali. Kini rombongan lebih banyak 2 kali lipat dengan bergabungnya mas-mas dari rombongan lain yang membuat perasaan mereka sedikit lebih lega. Meskipun dalam hati sebenarnya Ayu pun masih memikirkan wajah sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Selama perjalanan turun, pandangan Ayu tiba-tiba sesekali kabur dengan telinga yang terasa berdenging kencang. Bahkan terkadang juga merasakan seperti sedang tidak berjalan. Pikirannya setengah sadar, hingga pundaknya sering sekali ditepuk oleh mas-mas yang saat itu berjalan tepat di belakangnya. "Woi, Mbak, ngomong dong. Jangan melamun dan melirik seperti itu. Kan kita jadi takut," ucapnya. Puncaknya, di tengah-tengah perjalanan turun, Ayu tiba-tiba melihat banyak sekali sosok perempuan yang berdiri berjajar tepat di samping kanan dan kirinya. Sosok tersebut terlihat lebih dari satu, sambil seolah mengawasinya dari balik semak-semak, sambil tertawa cekikikan. Melihat hal itu, tentu saja dia langsung berteriak dan berlari tidak karuan. Dan lagi-lagi dipegangi oleh salah satu mas-mas yang saat itu memang terlihat siaga. "Istighfar yuk," ucap Johan. "Kamu dari tadi aneh, diam, terus tiba-tiba jalan cepat, tiba-tiba ketawa, terus lari," sahut Angga. Sosok tersebut berwajah sangat membusuk, dengan rambut yang sudah sangat acak-acakan. Melihat hal itu, Ayu pun kembali berteriak ketakutan sambil berlari ke arah dalam hutan. Dan setelah berhasil diamankan, akhirnya semua memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut dengan tidak lagi melanjutkan perjalanan. "Mbaknya di sini saja,"
saya dan satu teman saya biar turun dulu untuk mencari bantuan ke base camp. Sepertinya tidak aman jika mbaknya terus jalan ke bawah. Saya merasakan semua makhluk di sini memang sedang mengincar mbak. Tutur salah satu mas-mas yang saat itu sepertinya tahu persis apa yang sedang Ayu alami. Dan singkat cerita, akhirnya dua mas-mas tersebut turun untuk mencari bantuan kepada pihak base camp gunung ini. Waktu menunggu bantuan tiba, tidak jarang Ayu melihat sosok perempuan hingga kakek-kakek yang terlihat berjalan pelan tepat di samping rombongan yang saat itu memang duduk jadi satu untuk menjaganya. Namun sepertinya semua penampakan itu hanya Ayu yang bisa melihatnya. Hal itulah yang akhirnya membuatnya tidak berani lagi membuka mata dan tetap berada di pelukan Siska dan Putri sambil terus menangis tiada henti. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya pihak base camp menjemput dan membantunya untuk turun ke bawah. Selama perjalanan turun, Ayu tidak lagi membawa carrier. Semua barangnya dibawakan oleh petugas base camp sambil memastikan keadaannya dan semua keadaan rombongan baik-baik saja. Perjalanan saat itu langsung dipandu sepenuhnya oleh petugas base camp yang memang terlihat siaga ketika ada pendaki sedang dalam keadaan yang berbahaya. Saat itu tangannya dipegang erat oleh petugas tersebut dengan sesekali mengarahkan pandangannya ke arah Ayu dengan pandangan yang penuh khawatir. Waktu itu, Ayu merasakan pundaknya sangat berat tidak karuan dengan sesekali telinga yang sangat berdenging kencang. Dan sesuai arahan petugas agar tetap fokus kepada cahaya senter, Ayu pun kembali berusaha menahan semuanya dengan terus memanjatkan doa. Dan anehnya, Ayu tiba-tiba sampai di base camp dengan perasaan yang penuh tanda tanya. "Loh, kok sudah sampai mas?" tanyanya heran. "Lah iya, mbaknya tadi jalan sambil setengah sadar," ucap petugas base camp tersebut. "Temanku semua mana mas?" tanya Ayu. "Di belakang jauh, mbaknya tadi jalannya cepat banget, gak ada yang mampu ngejar," ucap mas-mas tersebut. Dan setelah menunggu beberapa lama, akhirnya teman-temannya sampai di base camp sambil terlihat letih dan sudah kehabisan tenaga. Dan akhir cerita, Ayu pun kembali pulang ke rumah dengan perasaan yang masih aneh. Sesampainya di rumah, bukannya hilang semua, malah semakin menjadi-jadi. Setiap malam, Ayu merasakan sosok tersebut masih ada di sampingnya. Bahkan, beberapa kali melihat sosok tersebut masih sama berwajah rata dengan tidak adanya hidung ataupun mata. Tidak berhenti di situ saja. Di tempat kerja pun, Ayu beberapa kali melihatnya di salah satu sudut ruangan sambil berdiri menatapnya. Dan hingga saat ini, Ayu masih merasakan jika sosok itu masih ada di sekitarnya. Dan cerita selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.